Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Acara selanjutnya yang program materi disampaikan oleh Ustaz Sedani sudah tepat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim, Perangkat Ketua Yayasan Masjid ini Bapak Muhammad Bulan, yang menghormati Bapak kami Bapak Ustaz Ibrahim, yang menghormati Bapak Sa'id, yang menghormati Bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan harkat kami. Pertama, kita senantiasa menjadikan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu
meskipun hujan, kalau sudah hujan itu bukannya banget. Soal rangkaian kita berdepan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya Rasulullah SAW bersabda kepada kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau membawa kita dari arah kehidayah menuju alam terang yang Islam dan iman. Bapak-bapak yang kami hormati, kajian saya materinya masih kitab Safir dan Banyak di fikih dasar. Karena fikih maka yang dibahas hanya fikih dasar saja sesuai dengan yang ada di kitab Safir dan Banyak. Pada sebelumnya sudah disampaikan dalam rukun iman yang merupakan dalam yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat-malaikatnya Allah yang boleh kita ketahui 10 kalau di Imam Syafi'i, kalau kita di guru-guru kita di Bajari itu kita biasa bisa hafalnya. Kalau sekarang sudah tidak hafal yang nama malaikat tugasnya itu sudah mulai berkurang. Terus yang ketiga, kembali terakhir adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah yang berbentuk kitab itu ada Taurat, Zabur, Injil, Lahir, Quran. Tapi ada yang bentuk mushaf. Pada Ibrahim bentuk mushaf. Mushaf itu berupa lembaran dan di dalamnya ada kitab Allah. Ini kita wajib memahami kalau yang bentuk kitab itu ada 4. Tapi untuk sekarang karena ada catatan yang tidak dilindungi, ya yang 3 ini tidak dilindungi dengan Allah. Sedangkan yang 1 adalah Al-Quran, itu akan dilindungi sampai akhir zaman atau sampai kiamat. Itu yang perlu kita imani. Terus kita beriman pada Al-Quran yang sekarang kita anggap, jangan sampai kalau yang tidak bisa baca Al-Quran dan bisa baca Latinnya itu baca arti dari Al-Quran. Atau sekarang kan sudah ada Al-Quran yang pakai lafaz huruf Latin, bisa saya. Jangan sampai kita mengaku beriman, tapi ternyata Al-Quran kita tidak baca. Karena Al-Quran itu isinya adalah firman Allah. Di situ banyak apapun yang kita butuhkan, contoh bagi banyak pikiran dan sebagainya, ini banyak Al-Quran itu bisa selesai di Al-Quran. Makanya ya sekarang khususnya di remaja atau masih ini untuk yang bisa baca Al-Qurannya untuk anak-anak mudanya dikit, kayak 1 banding 10. Kalau sampai kita diakhir, ke depan bagaimana? Kalau udah bisa baca Al-Quran yang meninggal semua, yang jadi imam siapa masa sambil dia bacanya. Maka dengan iman ini, maka kita adik-adik kita atau anak kita untuk dia belajar Al-Quran. Biar mereka hanya iman saja. Kalau kita iman, kalau imannya tidak pernah baca Al-Quran, maka sia-sia. Al-Quran bukan untuk di lemari atau di masjid, tapi Al-Quran untuk kita baca. Terus selanjutnya yang keempat, yang tadi pertama iman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa ada yang Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Terus yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah dan kepada Rasul-Rasul. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasulullah. Rasul banyak, kurang lebih 114 Rasul, tapi yang gelarnya Nabi dan Rasul itu kurang lebih 25. Yang terakhir Nabi Muhammad. Kalau ada yang istilahnya Nabi Muhammad ada yang Nabi itu sudah palsu.
Sekarang bukan menimpa semuanya lagi, malah orang-orang yang kan kita nggak dapat ilmunya. Kemarin terakhir ada yang bisa bahasa tersebut, banyak yang mengikuti, cuma bisa bahasa tersebut. Maunya pelaku udah bisa berbicara dengan malaikat. Kalau sekarang ada orang yang bisa berbicara dengan malaikat, itu udah bagiannya. Yang bisa bahasa semut, masa kalau kita carilah, kalau ada yang bisa bahasa semut, coba semutnya ada sampai 1 kilo, suruh ngobrol dia bisa, suruh sesi paling tinggi. Maka di akhir zaman banyak godaan-godaan untuk orang Islam. Kalau kita tidak iman kepada Allah dan sebagainya, kita tidak belajar dengan agama Islam ini dengan benar, maka akan banyak yang berkembang-kembang. Ini viral mungkin. Ini akhir zaman banyak yang viral-viral. Maka tanamkan pada kita rukun imannya ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat itu pasti ada. Maka kita harus beriman. Kenapa? Tanda-tandanya ada banyak. Katanya kiamat dulu dari Rasulullah sendiri, katanya kiamat udah dekat. Kalau sekarang, kalau udah sampai sekarang kan 1446 triliun. Ini lebih dekat lagi. Terus gimana sih? Padahal sekarang banyak yang naik-naik alatnya. Kecanggihan alat ini nanti orang-orang banyak yang terlupakan. Sekarang ada wifi gratis. Sekarang ada mobil listrik. Itulah nanti akhir-akhir zaman ini larinya dari mobil canggih. Paling nanti serba internet dan sebagainya. Ini tanda-tanda canggih. Kalau udah semuanya ini ada berita lagi yang lagi dikembangkan. Kalau sebelum satu itu harus di atas atmosfer atau di atas awan sudah tinggi banget. Kalau jatuh, kalau mati itu nggak langsung jatuh ke bawah. Sekarang yang dikembangkan adalah di bawah atmosfer. Nanti yang ada nomor-nomor dan sebagainya itu rencananya diganti. Kalau semuanya serba sampai satelit semuanya, itulah jadi akhir selesai. Nah, tinggal dihantam yang pertama, satelitnya dihantam, semuanya udah berubah. Kalau kita sistemnya sampai server ya, kalau di server pasti tahu. Satu komputer aja nanti yang menggabung server utamanya kemarin punya sampai mati Kominfo. Masa server yang kajian mati itu satu server doang yang lain tidak bisa kesalahan. Kalau semua sudah serba canggih, siap-siap saja. Yang sekarang kalah dengan HP, anak-anak yang mau ngaji dikasih HP kalah. Kalau masih zaman-zaman mandor atau HP bisa, ngapain lagi ada mandor? Itu kalau yang nggak paham HP pasti bisa buat pelajaran dan sebagainya. Nanti kalau kita internetnya jalan semuanya dikasih uang HP, ini bisa saja orang-orang yang tidak pasti bisa tahu alarm ada berbunyi itu ada. Itu siap-siap. Maka kalau kita dari sekarang berdasar tidak kita siapkan, iman tidak kita siapkan, maka kita akan mendapatkan. Sekarang itu lagi berlomba-lomba lagi, ya, yang tahu pegang Facebook atau pegang YouTube, ya sekarang kayak sendiri, pakai account itu nanti kan yang YouTube. Kalau YouTube-nya banyak yang ikuti dan sebagainya digaji oleh mereka. Penghasilannya tidak begitu. Pengangguran sampai sekarang kan banyak. Udah ngapain? Apa kerja sekarang pakai Facebook saja, upload konten dibayar di Facebook, yang upload di YouTube dibayar. Nanti kalau orang yang banyak yang pengangguran dan di situ, lupa artinya suara. Berkonten, kami domba, kalau lama upload. Si A yang ini langsung upload dibandingkan dengan si A. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Seharusnya ini yang benar gini. Tapi kalau kita malu yang benar, kalau kita bukan iman kita yang dikuatkan, maka ini akan berjalan. Kalau tujuannya akhirat, baik ada perbedaan, baik
hukum fikih dan sebagainya. Kalau iman kita yang didahulukan kepada Allah, ya, lalu kepada Allah, kepada akhirat, bukan dunia, bukan dari viral dan sebagainya, maka inilah yang paling penting. Maka tidak akan ada pecahan di dunia maya dan sebagainya. Kalau sekarang berubahnya kepada dan sebagainya, terakhir kemarin ada yang asal dan sebagainya. Kita bukan bahas ke situ. Bagaimana cara kita itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang ada di Al-Qur'an dan memahami hadis-hadis yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. Terus yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu ketentuan atau peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada qada yang bisa diubah, ada kolak dan tapi pada intinya hampir semua takdir itu berubah. Kalau orang yang miskin bisa berubah kaya dengan sangat-sangat di Al-Quran dijelaskan selanjutnya ya, orang apa Allah itu tidak akan berubah nasibnya seseorang kecuali orangnya tersebut mau berubah. Kalau kita hanya diam-diam saja, tapi ingin kaya, sebagainya tidak bisa. Kalau kita ingin bisa baca Al-Quran, tapi kita tidak mau belajar, tidak bisa. Maka kalau kita belajar takdirnya, baik itu sudah dicatatkan dalam mahfud, oh rezeki kan sebenarnya berikan kepada Allah, tapi ada rezeki yang dekat. Berkatnya itu, oh iya, dia dapat rezeki mungkin diinfakkan dan sebagainya. Maka inilah yang menjadi berubah pasti-pasti. Nggak akan cakap kalau sudah berarti sebetulnya kalau rezeki satu kali jauh, nanti kalau satu jauh pasti itu mati. Kalau kita hanya di situ, bagaimana kita buat beriman kepada Allah? Semuanya Allah yang menjadi. Kalau kita sudah berbuat baik dan sebagainya, Allah akan menjadi. Di review lagi tidak jangan lama makanya. Yang pertama kita harus kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Malaikat akan ada yang nama kita, ada yang bagian nyawa kita. Terus yang ketiga iman kepada kitab yang diturunkan kepada Allah. Nah itu kita. Kalau sekarang yang kita ada adalah Al-Quran, itu Al-Quran yang terakhir. Dan keempat, iman kepada Rasulullah yang sudah diutus Rasulullah. Kalau setelah Al-Quran itu sudah ada Rasul. Terus yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat pasti ada. Yang keenam, beriman kepada qadar dan qadar ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan yang bisa kita ubah dengan kita berusaha dan meminta doa kepada Allah. Terakhir sekian. Itu jangan hanya Allah kalau takdirnya jelek bisa saja. Kalau kita harus berusaha dulu melakukan sesuatunya, baru kita ikhtiarkan apapun yang sudah terjadi itu sudah Allah. Baik, yang dapat saya sampaikan kepada jemaah akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hussein tadi telah menyampaikan materi yang disampaikan kepada kita semuanya. Acara yang selanjutnya yaitu pengumuman yang pertama. Terima kasih kepada Bapak sekalian dan Allah melibatkan kepadanya. Pengumuman yang kedua yaitu pengajian Kamis malam Jumat yang akan datang pada tanggal 8 Agustus 2024 ke tempat di kediaman Bapak Maksih dengan susunan acara sebagai berikut. Pembawa acara Mas Bapak Iwan, sambutan tuan rumah akan
pengumuman oleh Bapak Ekriwan. Doa untuk akan disampaikan oleh Bapak Husain Saidi. Pengumuman yang selanjutnya, Pak undangan yang datangnya Pak dari Bapak Ekriwan Minggu malam Senin yang akan datang, tepatnya tanggal 11 Agustus. Bapak Ekriwan mengundang Bapak-bapak sekalian, Pak Desa, yaitu haul almarhum Bapak Bidan. Saya ulangi, Minggu malam Senin tanggal 11 Agustus, Pak Desa, haul almarhum Bapak Bidan. Atas perhatiannya terima kasih. Doa atau untuk nanti akan dipimpin oleh Bapak Ustaz sendiri. Namun sebelum doa tertutup, saya selaku pembicara mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وحسن مدخله اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واكرم نزلها وحسن مدخلها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وحسن مدخله اللهم انزل الرحمه والمغفره من بين القبور بأن لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا يا ايها الناس اطمئنا باذن ربك رضيا مرضيا وادخلي في عبادي وادخل جنتك اللهم يا فتح افتح لنا ابواب المغفرة وابواب التوفيق والهداية وابواب الإمام والعناية وابواب العلم والدراية برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak sekalian, mohon maaf diralat. Pak RT kan di malam Senin besok kan malam. Nah, kalau malam Senin besok tanggal 4 bukan tanggal 11 ya. Nah, jadi